Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap bersuka cita? Di hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana kita harus bersuka cita dalam segala keadaan kita. Selamat menikmati cerita pada pagi ini. Kalian masih ingat dengan teman kita, Bobby dan Tami kan? Mereka selalu menghibur kita dengan petualangan mereka yang lucu dan seru di desa hutan damai. Kali ini mereka juga punya cerita yang seru. Cerita mereka kali ini adalah mengenai sukacita. Dan berhubung saat ini kita sedang hangat-hangatnya membicarakan bagaimana bersukacita di tengah pandemi, maka cerita ini ada hubungannya juga dengan bagaimana kita mengelola hati kita untuk tetap bersukacita. Nah, ayo kita simak cerita mereka bersama-sama. Kalian pasti tahu kalau Bobby Kelinci, Tami Tupai, dan teman-temannya suka bermain apa? Ya, mereka bersama-sama dengan Nil Kuda Nil, Ruby Rubah, Billy Buaya, dan Pipi si burung pipit suka bermain sepak bola bersama-sama. Sayang sekali, ketika mereka hendak mengajak Ruby Rubah, ternyata Ruby Rubah pergi ke kota bersama pamannya. "Bagaimana ini Bobby?" tanya Tami. "Kita tidak bisa bermain bola hanya dengan 5 orang. "Yah, kalau begitu kita harus mencari seorang lagi Tami," ujar Bobby. "Siapa ya?" tanya Pipi ikut berpikir. Teman-teman yang lain juga ikut berpikir. "Hah, lihat, siapa itu?" kata Nil Kuda Nil kepada teman-temannya ketika ia melihat seorang berjalan di jalan dekat lapangan itu. "Itu kan Tobi si tikus tanah," jawab Pipi si burung pipit. "Bagaimana kalau dia saja yang kita ajak?" usul Tami Tupai. "Ah, jangan deh," tolak Billy Buaya. "Loh, kenapa? Kok jangan?" tanya Bobby heran. "Kalian belum pernah dengar tentang dia ya? Pokoknya percaya deh, jangan kamu ajak dia," kata Nil Kuda Nil. "Nanti kalian pasti menyesal." "Ah, nggak apa-apa, dia pasti mau ikut bermain," kata Tami. Ia pun penasaran. Demikian juga kenapa teman-teman lain tidak mau mengajak Tobi, itu yang membuat dia penasaran. "Tobi, Tobi," panggil Tami berlari menghampiri Tobi. Yang dipanggil cuma menoleh sebentar lalu berjalan lagi. "Tobi, main bola yuk," ajak Tami sambil tersenyum. Tobi menghentikan langkahnya, tetapi ia tidak menjawab. "Ayolah, ini hari yang sangat bagus untuk bermain bola," ajak Tami lagi. Ia menggandeng tangan Tobi, hendak mengajaknya ke lapangan. "Tidak, aku tidak mau," tolak Tobi, menepis tangan Tami dengan kasar. "Tapi," tanya Tami, ia kaget juga dengan reaksi Tobi. "Pergi sana, aku tidak mau bermain," seru Tobi sambil bergegas pergi. "Benar kan kataku?" kata Billy Buaya ketika Tami kembali. "Jangan katakan aku belum memperingatkanmu." Tami cuma tersenyum masam. "Sudah, jangan diambil hati. Semua orang juga tahu dia orangnya begitu," hibur Nil Kuda Nil. "Kenapa ya dia begitu?" tanya Tami heran. "Ya, aku juga tidak tahu. Orangnya selalu murung. Aku pernah loh dimarahi. Pada waktu itu aku cuma mau menawarinya kue," timpa Pipi si burung pipit. "Kalau aku sih penasaran," kata Bobby Kelinci. "Mungkin dia tidak jahat. Pasti ada alasan kenapa dia bersikap begitu. Apakah kalian juga penasaran seperti Bobby?" Tadinya karena mereka cuma berlima, mereka mau home pimpa untuk menentukan siapa yang cuma bisa jadi penonton. Tetapi ternyata tidak ada yang mau jadi penonton. Akhirnya mereka semua bisa bergantian. Seorang menjadi penjaga gawang dan seorang lagi menembakkan bola ke gawang. Kamu tidak mau ikut?" ajak Bobby kepada Tami sepulang mereka bermain bola. "Mau kemana?" tanya Tami. "Ke rumah Pak Burung Hantu. Pak Burung Hantu kan orangnya paling bijaksana di desa kita. Mungkin dia dapat membantu Tobi," kata Bobby. "Ayo," seru Tami setuju. "Ah, Tobi si tikus tanah," kata Pak Burung Hantu setelah mereka menceritakan masalahnya. "Mungkin aku tahu bagaimana cara untuk menolong." Pak Burung Hantu membuka lemarinya dan mengeluarkan sebuah benda. Benda itu berupa 2 kaca bundar berbingkai kayu. Kalian tahu apa itu? "Apa ini?"
Tanya Tami kepada Pak Burung Hantu ketika Pak Burung Hantu memberikan benda itu kepada mereka. Oh, benda ini dipakai di depan mata. Pamanku dulu memakai benda ini karena ia tidak dapat melihat dengan jelas, kata Pak Burung Hantu menjelaskan. Berikanlah ini kepadanya, siapa tahu bisa membantunya. Terima kasih Pak Burung Hantu, kata mereka berdua melambaikan tangan kepada Pak Burung Hantu. Sekarang tinggal memberikan ini kepadanya, kata Bobby. Ya, semoga kita berhasil ya, harap kami. Keesokan harinya, selamat pagi Toby, sapa Bobby dan Tami mengetuk pintu rumah Toby. Pertama-tama tidak ada jawaban, tapi setelah mereka mengetuk beberapa kali, akhirnya ada jawaban dari dalam rumah. Siapa itu? Tanya suara dari dalam rumah. Ini kami Toby, Bobby kelinci dan Tami tupai. Bolehkah kami masuk? Pinta Bobby. Dalam hati mereka berdoa supaya Toby mau membuka pintu. Ah baiklah, kata Toby menggerutu. Ia membuka pintu. Ada apa kalian menggangguku pagi-pagi? Tanyanya sambil mengucek-ucek mata. Kami hanya ingin memberikan ini kepadamu, kata Tami. Ia memberikan benda yang diberikan oleh Pak Burung Hantu kepada Toby. Apa ini? Tanya Toby heran. Ini dipakai di depan mata, kata Bobby menjelaskan. Cobalah. Kelihatannya Toby ragu-ragu, tapi kemudian ia memakainya juga. Ia mengerjap-ngerjapkan mata. Ia melepas benda itu lalu memakainya lagi. Astaga, ini luar biasa, serunya. Ia berlari ke halaman rumahnya. Lihat, betapa indahnya, katanya tertawa melihat bunga-bunga yang ada di halamannya. Dan rumput-rumput itu sungguh menyegarkan. Terima kasih, katanya pada Bobby dan Tami. Apapun nama benda ini, ia bisa membuat aku melihat semuanya dengan jelas. Sebelumnya semuanya terlihat buram dan tidak jelas. Aku juga tidak pernah melihat orang-orang tersenyum padaku. Tapi lihat, kini aku bisa melihat kalian tersenyum kepadaku. Toby sangat gembira. Sejak itu, ia sering bermain bersama Bobby, Tami, dan teman-teman lainnya. Ternyata, Toby sangat ramah dan suka bermain. Hanya saja, karena matanya tidak bisa melihat dengan jelas, ia menjadi pemurung. Ia juga selalu marah-marah, karena mengira tidak ada orang yang mau tersenyum kepadanya. Mereka semua sangat gembira karena bertambah seorang lagi teman mereka bermain bola. Kau tahu, Toby adalah seorang wasit yang bisa diandalkan. Benda apakah yang diberikan oleh Pak Burung Hantu tadi ya? Ya, betul. Benda itu adalah kacamata. Sukacita itu bisa diibaratkan sebagai kacamata. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat Toby si tikus tanah memakai kacamatanya, semua yang dilihatnya menjadi jelas dan indah. Demikian juga ketika kita memikirkan hal-hal yang baik dan indah, misalnya memikirkan kasih, pengharapan, kepercayaan, semangat, maka semua hal itu akan terasa indah dan menyenangkan. Jadi, pakailah kacamata sukacitamu. Sukacita adalah salah satu dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Artinya, sukacita merupakan karya Roh Kudus. Sukacita sama sekali bukan hasil usaha kita. Roh Kuduslah yang mengerjakan sukacita di dalam diri kita. Mintalah sukacita dari Tuhan untuk melalui kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 8 berkata, Engkau, yaitu Tuhan, telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan pasti akan memberikan sukacita kepada kita. Jika kita bersukacita, maka hidup kita juga akan terasa lebih indah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita bersukacita. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil Berita GKMI Juli 2014. Sukacita. Sukacita. Sukacita adalah sebuah kebahagiaan yang melampaui segala alam pikiran kita. Sekalipun kita ada di tengah keterbatasan, tetapi ada sukacita dari Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap bisa bersyukur dan menikmati semua kebaikan di sekitar kita. Selamat bersukacita menikmati segala kebaikan Tuhan hari ini dan selamat. Tuhan Yesus memberkati.